Oke, assalamualaikum sobat, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wantur. Kali ini Wantur coba akan menginformasikan berita-berita viral terbaru dari dunia media sosial. Setelah sebelumnya Wantur banyak mengabarkan terkait informasi Mas Iun, Fauzana, dan Sobat Ngarit. Lalu sekarang informasinya ada apakah dengan Jokowi yang ramai sekarang diberitakan oleh banyak media. Maraknya vandalisme tulisan Adili Jokowi di sejumlah kota di negeri kita. Sebelumnya ada di Medan dan Jakarta. Aksi vandalisme dengan coretan bertuliskan Adili Jokowi kini melebar hingga ke Solo dan Yogyakarta. Bahkan beberapa yang mengabarkan sampai kepada markas besarnya Sobat Ngarit, Mas Iun di Tulung Agung. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya seperti apa. Kawan-kawan masa aksi masuk semua ke gedung DPRD DIY. Kawan-kawan masa aksi masuk semua ke DPRD DIY. Rusuh ini. Jangan terprovokasi. Rame ini. Teman-teman jangan masuk. Teman-teman fraksi harus masuk. PKS Dharma masuk ke gedung DPRD DIY. Dalam gedung DPRD terlebih dahulu. Semua masa aksi ada silakan masuk ke dalam gedung DPRD terlebih dulu. Ada masuk ke. Beruntung teman-teman ini kejadiannya bisa diamankan oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian menentukan banyak sekali pedagang Malioboro kepolisian untuk mengamankan di lokasi aksi dari teman-teman mahasiswa maupun Malioboro tempat terjadinya demo orasi Adili di depan Jokowi DPR yang menutup jalan. Pedagang itu protes setelah aksi mereka malah mengganggu dari pedagang untuk jadi ada sedikit adu mulut, kemudian ada sedikit berlebihan sedikit lah, sedikit, dan kita bisa kita lerai, kita pisahkan, kemudian orasi kita masukkan. Kita juga sudah menangkan masa dari pedagang agar mereka bisa baru kita cek, makanya kami himbau bagi yang merasa ada kekerasan menimpa dirinya segera melaporkan dan didukung oleh bukti yang ada pasti akan berhasil tuntas. Silakan dari kelompok manapun yang merasa tadi ada kekerasan yang menimpa dirinya silakan untuk melapor. Kalau misalkan demo untuk menyampaikan inspirasi ya sah-sah aja ya, kita mau menuntut apapun terkait pemerintahan tapi dilakukan dengan tertib teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mendukung demo-demo Adili Jokowi ini silahkan, tapi tentunya tidak ricuh ya. Kita sampaikan inspirasinya kepada orang-orang yang berkaitan dengan hal ini teman-teman. Itu cara mengungkapkan ekspresi, cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi itu menurut Berarti Jokowi. menanggapi itu enggak? Seperti apa Pak menanggapi? Apa sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Sementara yang ditanyakan oleh para wartawan itu gimana menurut Bapak gitu. Bapak cuma menjawab cara mengungkapkan ekspresi. Iya benar Pak, itu cara mengungkapkan ekspresi. Menurut Bapak gimana? Tapi Pak Jokowi sendiri menyampaikan ataupun menjawab maraknya vandalisme Adili Jokowi tersebut seperti itu aja teman-teman. Ya bagusnya seperti ini teman-teman, daripada kita ricuh ya untuk menyampaikan inspirasi. Kayak tadi kan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan rakyat kita juga ya, kalau kita menyampaikan inspirasi secara baik walaupun kita tidak setuju ya mudah-mudahan aman gitu ya. Dan masalah kebijakannya ya kita serahkan aja kepada pihak pemerintah. Untuk Kapolda Jawa Timur dan jajarannya, para petinggi-petinggi Kapolda untuk keluar menemui kita dan lebih merapat.
Polri, polisi, rakyat, bukan polisi kekuasaan. Apa ya teman-teman? Polri, polisi, rakyat, bukan polisi kekuasaan. Polisi, Polri atau polisi, rakyat, bukan polisi kekuasaan. Gimana sih ini? Saya juga kurang ngerti nggak teman-teman nih maksudnya nih? Impactnya apa? Impactnya adalah beredarnya kembali atau bertambah meluasnya grafiti atau poster yang menuntut supaya mantan Presiden Jokowi diadili. Entah siapa yang pasang itu, tetapi dia meluas dan itu disambut gembira justru oleh rakyat, oleh publik. Jadi ada sesuatu yang sedang bergejolak sebenarnya yang kita sebut sebagai energi perubahan, yang merupakan sisa-sisa energi untuk memastikan bahwa Presiden Prabowo itu bukan menjadi bagian atau penerus kebijakan Presiden Jokowi yang gagal di dalam banyak hal. Dan Pak Prabowo mesti mengerti bahwa publik menuntut itu, dan apa yang dituntut oleh publik memang masuk akal. Jadi sekaligus publik ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak punya problem dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu dilambangkan dengan hasil riset kuantitatif yang menunjukkan 80% lebih dukungan pada Prabowo. Tetapi harus dilihat juga sebaliknya, bahwa itu artinya semacam permintaan pada Prabowo supaya berhenti atau melepaskan sepenuhnya, atau kalau belum bisa dicicil kalau bisa sepenuhnya relasi politik dengan presiden sebelumnya. Karena kebijakan Presiden Jokowi itu tetap dianggap punya banyak masalah. Karena itu poster-poster untuk minta Presiden Jokowi diadili itu juga sah secara etis. Jadi berharap kita Pak Prabowo bisa berdiri sendiri teman-teman untuk memberantas ketidakadilan, korupsi, dan juga nepotisme yang marak disajikan di rejim Jokowi sebelumnya teman-teman. Semoga saja Pak Prabowo bisa menjadi diri sendiri untuk memberantas ketidakadilan, menyajikan ataupun mensejahterakan rakyat dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat, bukan kepentingan dari para oligarki ataupun orang-orang yang punya kepentingan tersendiri gitu, bukan rakyat. Semoga saja ya teman-teman bisa. Lalu apa kaitannya dengan Mas Yun dengan Paujana? Ya sebenarnya video ini tidak berkaitan teman-teman. Hanya saja ini juga terjadi marak ataupun dikabarkan terjadi di berbagai kota hingga sampai ke daerah Sobat Ngarit di Tulung Agung dan juga Paujana di Padang, Pariaman, Minang teman-teman. Oke teman-teman, itulah informasi terbaru dari dunia politik Indonesia yang sekarang mulai panas. Semoga saja ke depan akan lebih baik segala sesuatunya dan menemukan jalan terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.